Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alvin Kopili, mahasiswa Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Public Relation. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai produk yang akan saya tawarkan. Pertama, kita akan ke produknya dulu. Oke, nama produknya kami adalah Pocket Bliss. Kenapa kue? Karena kue itu merupakan salah satu cemilan yang paling disukai banyak kalangan. Karena selain dia bisa sebagai dessert, dia juga bisa kita makan pada saat kita lagi iseng aja untuk memakannya. Lalu Oke, nah tujuan saya membangun bisnis ini adalah untuk menghasilkan cake yang lezat. Maksudnya gimana tuh? Nah, kita itu kalau misalnya buka usaha kue, itu pasti yang pertama orang akan mencicipinya terlebih dahulu. Nah, pada saat orang mencicipi kue kita akan timbul rasa, ini kuenya beli di mana nih? Kuenya enak banget. Pasti orang bakal menanyakan hal itu untuk pertama kali. Nah, karena itu kita akan membangun untuk cake yang lezat supaya orang itu akan kembali dan berkesan lagi untuk mencoba cake kita. Lalu yang kedua adalah konsisten menjaga mutu produk. Jadi, hal yang kedua yang harus kita persiapkan dalam membangun bisnis kue ini adalah kita harus menjaga mutu produk kita. Kalau usaha kita itu sudah lancar dan berhasil, apalagi bertahan lama, tentu kita sepakat untuk membentuk rasa yang selalu sama dari cake yang pertama kali kita buat. Jangan nanti begitu kita sudah membuat cake, lalu nanti itu sudah legit di pasaran, rasanya sudah terkenal, orang lain sudah merekomendasikan cake kita dari mulut ke mulut, lalu di tengah-tengah perjalanan cake kita itu rasanya berubah. Tentu itu akan membuat kita kehilangan pelanggan kita. Lalu selanjutnya adalah membantu berkontribusi di bidang kuliner. Jenis bisnisnya adalah kuliner. Lalu target omsetnya itu 500 juta per tahun, untuk net profitnya 100 juta per tahun. Oke, untuk sasaran pelanggan yang spesifik adalah mahasiswa. Mahasiswa itu jarang sekali yang mempunyai uang yang banyak ya, jadi mahasiswa itu pasti sangat menyukai sesuatu hal yang gratis. Sebenarnya nggak mahasiswa aja sih, semua kalangan itu menyukai yang gratis, karena yang gratis itu tuh sulit sekali untuk ditolak. Jadi kita menargetkan pelanggan spesifik kita itu kepada mahasiswa. Karena juga kalau mahasiswa lebih dia tuh merekomendasikan dari apa yang dia rasain dulu nih sendiri, baru nanti dia akan cerita ke temen-temennya, kemarin gue beli kue lo di sini, enak banget rasanya, cobain deh, masa sih lo nggak tahu kue ini, lo harus cobain, itu lagi hits banget. Nah, biasanya kan kalau mahasiswa itu pasti seperti itu. Nah, lalu target spesifik yang kedua adalah anak-anak. Jadi orang tua yang memiliki anak-anak usia 5-10 tahun. Usia 5-10 tahun itu kan biasanya pasti suka banget ya anak-anak, apalagi dia suka banget yang berbau-bau manis-manis gitu. Jadi kami menargetkannya pada anak-anak juga usia 5-10 tahun. Target jangkauan bisnisnya itu masih di wilayah Indonesia. Untuk target pasar mungkin di sekitar Jakarta. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana pelanggan mencari produk Anda? Pelanggan bisa mencari produk kami di sosial media dan bisa juga di website. Nanti kami akan buat websitenya langsung di sana, dan bisa juga langsung datang ke toko. Lalu, apa yang membuat pelanggan kecewa dengan produk yang ingin Anda tawarkan? Biasanya di pasaran, untuk produk yang ingin kita tawarkan itu adalah kan pasti kue itu udah banyak banget ya, apalagi mulai dari yang highly recommended sampai yang recommended aja, pasti kue itu rasanya itu biasanya sama-sama aja. Nah, kita mau menghadirkan kue dengan rasa yang berbeda dan juga dengan keunikan tersendiri, misalnya bentuknya atau dia ada cita rasa apanya di dalam kue itu,
kita ingin buat yang seperti itu supaya mindset untuk pelanggan kami yang akan mencoba kue kami itu tetap mengingat kue kita. Jadi tetap balik lagi dia buat beli. Nah, jika pelanggan kecewa dengan produk yang akan ditawarkan, sedangkan sudah di pasar, apa yang Anda dapat pastikan jika mereka membeli produknya Anda? Kami pastikan banget kalau misalnya kalian membeli produk-produk yang ada ini, kami pastikan banget bahwa kualitas kue itu terjamin mutunya dan kehigienisannya juga terjamin. Jadi itu yang bisa kita pastikan supaya pelanggan membeli produk. Nah, mengenai informasi produk, apa produk Anda? Produk kami tentu adalah kue kekinian. Dari mana mendapat ide produk Anda? Sebenarnya itu aku suka banget ya, hobi banget untuk bikin kue. Biasanya bikin kue itu buat cemilan keluarga aja sambil santai bareng nonton TV atau apa. Biasanya sih kalau iseng bikin kue. Jadi, kenapa ya kita nggak coba bikin aja nih kue untuk dijual ke pasaran gitu. Adanya kompetitor dan keunggulannya banyak banget, pasti banyak banget kompetitor kita, dan keunggulannya mungkin rasanya yang enak karena bahan-bahannya yang lebih kita. Keunggulan produk Anda dengan kompetitor, produk kita itu dijamin banget mutunya itu bersih dan higienis banget. Terus kan untuk menaikkan image positif itu susah ya, jadi kita akan mempertahankan apabila satu pelanggan aja itu udah positif terhadap keunggulan produk kita. Jadi kita akan tetap mempertahankan mutu dari produk kita. Bagaimana mendapatkan keuntungan dari bisnis Anda? Kita bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis kita itu, kita akan coba untuk promosi melalui sosial media, melalui website, karena sekarang orang kebanyakan pakai itu ya untuk berbelanja. Jadi kita akan pakai itu untuk mendapatkan keuntungan dari bisnis kita. Bisa juga promo atau kita pakai bonus untuk pembelian terbanyak. Hubungan pelanggan, strategi marketing kita. Oke, untuk strategi marketing kita di sini adalah kita akan menyewa tempat ya. Kita akan menyewa tempat yang murah tapi strategis. Jadi misalnya kita menyewa tempat itu di depan minimarket. Siapa sih orang yang nggak akan ke minimarket yang membeli kebutuhan mereka? Pasti akan ke minimarket dan itu pasti banyak yang mengunjungi. Jadi itu strategi marketing kita. Strategi agar pelanggan membeli produk Anda, yaitu paling kita akan adain promosi atau bonus, beli satu gratis satu, atau harganya diskon, itu bisa kita lakukan. Cara merespon pelanggan Anda, ya itu bisa dengan melalui sosial media ya, atau e-commerce tempat kita menjual, atau telepon langsung juga bisa. Strategi untuk menjadikan pelanggan loyal, ya kita bisa pakai cara membership. Jadi siapa pelanggan yang membuat member itu akan dapat keuntungan, dan tentu dengan membuat member mereka akan menjadi pelanggan loyal kita. Dimana pelanggan dapat membeli produk Anda? Bisa di e-commerce atau nanti di toko online, datang langsung juga boleh. Sumber dayanya ya, di sini ada ketua timnya saya sendiri, ada PIC produksinya, PIC pemasaran, PIC sumber daya, dan PIC keuangan. Ini untuk keuangan kami selama setahun di tahun 2018 dan juga di tahun 2019. Oke. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.